Tok tok tok. Pintu kamar Siska diketuk. Assalamualaikum, Mbak. Ayo sahur, Kiai sudah menunggu. Terdengar suara wanita memanggil dari luar. Mungkin petugas di sana. Siska yang terbangun langsung membuka pintu. Waalaikumsalam. Iya Mbak, sebentar. Sahut Siska dari dalam. Tak lama Siska dan Ruri bangun. Setelah cuci muka, mereka mengikuti petugas wanita itu untuk ke rumah Kiai Adam. Tampak di dalam rumah Kiai Adam sudah terlihat Gama dan Fajar juga di sana, dan beberapa orang lainnya. Nasi sudah terhidang dengan berbagai macam lauk pauk. Setelah sahur pagi itu, Siska dan Ruri segera membantu menyusun piring ke dapur. Setelah itu, mereka melaksanakan sholat berjamaah dengan santri lainnya di masjid yang ada di dalam pesantren itu. Setelah menunaikan ibadah subuh pagi itu, Kiai Adam memberikan selembar kertas bertuliskan Arab kepada masing-masing dari mereka. Di sini terdapat amalan-amalan untuk kalian hafal dan baca setiap sehabis sholat. Setelah zuhur, temui saya di ruangannya. Kita harus mengaji 1 juz setiap 1 kali pertemuan untuk memperkuat iman kalian masing-masing. Dan malamnya kita berlatih ilmu bela diri seperti yang biasa kalian lakukan. Jelas Kiai Adam. Hari-hari mereka lewati dengan kegiatan-kegiatan menambah keimanan untuk bekal mereka di misi mereka nanti. Mereka sangat bersemangat dan bersabar menunggu 40 hari di padepokan atau pesantren milik Kiai Adam. Tak terasa sudah 2 minggu mereka di pesantren Kiai Adam. Malam itu setelah selesai latihan, mereka berkumpul di sebuah tempat istirahat di tempat latihan mereka. Waktunya tinggal 3 minggu lagi. Dari sekarang kita harus menyusun rencana untuk misi kita di sana. Gama berucap. Iya, aku paham, Gam. Pertama kali, nanti aku akan menuju rumah kami dulu. Dan kalian berdua fokus untuk hidupkan surau, kata Siska. Iya benar, surau di sana harus dihidupkan. Aku dan Fajar akan tinggal di surau saja, kata Gama. Kita ke sana naik motor aja ya, lebih praktis dan mudah berpergian kalau ada apa-apa, ide Fajar. Iya, aku setuju sama Bang Fajar, Kak. Kalau naik motor kita bisa cepat, dan untuk barang-barang tinggal kita bawa pakai carrier aja, sambut Ruri setuju. Hal pertama yang harus kita selidiki yaitu Kadis Kadir. Aku curiga sama beliau, dan kita juga harus mencari tahu siapa itu Nyai Anggi, ucap Siska. Tapi sebelum kita mampir dulu ke Bungasari, kita temui Pak Asmat dan Pak Hendri, mencari info agar kita bisa menentukan apa langkah selanjutnya, kata Gama. Ya sudah, yuk bubar, besok mau sahur lagi. Gama susah bangun kalau sahur, jadi harus cepat-cepat tidur. Fajar menyelutuk. Malam itu mereka memutuskan untuk kembali ke kamar masing-masing dan beristirahat. Hari-hari mereka lewati di pesantren itu. Kiai Adam banyak mengajarkan amalan-amalan baik, mendidik mereka dengan disiplin. Mereka juga diberi nasihat-nasihat baik. Tak terasa sudah 40 hari mereka lalui. Mereka pun bersiap-siap untuk pergi keesokan harinya. Malam itu mereka berkumpul di ruangan Kiai Adam. Kalau sudah sampai di sana nanti, bawalah garam kasar dan daun bidara. Caranya seperti yang sudah pernah saya ajarkan. Gunakan itu sebagai senjata untuk melawan jin-jin jahat. Jangan terpengaruh dengan wujud ataupun perkataan mereka. Jangan lengah dan jangan tinggalkan ibadah. Ingat, mereka mengambil kekuatan dari rasa takut kalian. Mereka juga memanipulasi kalian. Jelas Kiai Adam. Mereka mengangguk paham.
serta mengucapkan banyak terima kasih pada guru mereka. Keesokan harinya, mereka berpamitan pada kiai dan orang-orang yang sudah membantu mereka di selama ini. Di sanalah mereka dapat bekal ilmu dan keimanan. Pagi itu mereka memutuskan untuk singgah dahulu ke kota, membeli beberapa barang untuk persiapan mereka nanti. Gama, nanti kita singgah di kota dulu untuk belanja peralatan, senter, dan lain-lain. Iya sis, daftarnya sama kamu kan kemarin? Iya, ini ada kok. Mereka singgah di kota sebelum pulang dan segera menuju toko yang menjual alat-alat mendaki. Mereka membeli barang-barang berupa senter kecil, carrier, barang, dan beberapa pisau kecil, serta beberapa barang lainnya. Sementara Siska dan Ruri ke pasar terdekat membeli 1 pek garam kasar, bubuk cabai, dan barang kebutuhan lainnya. Tak lupa mereka membeli juga 1 bungkus daun bidara yang digiling sudah menjadi bubuk. Merasa sudah lengkap, mereka pun kembali ke rumah masing-masing. Dan rencananya mereka akan ke kampung itu malam ini juga. Mereka berkumpul di rumah Gama. 3 buah sepeda motor telah disiapkan. Gama dan Fajar membawa barang-barang dan Siska berboncengan dengan adiknya itu. Persiapan telah matang. Ingat, kalian harus hati-hati di sana. Kalau kira-kira tak sanggup, sebaiknya pulang aja, ucap Pak Rizky. Iya Pak, doakan kami agar selalu dalam lindungan yang maha kuasa, jawab Gama menenangkan bapaknya itu. Mereka pamit dan melanjutkan perjalanan panjang ke kampung itu. Perjalanan lancar-lancar saja. Sesekali mereka berhenti di warung untuk beristirahat dan mengisi bahan bakar. Sesekali pula Siska dan Ruri bergantian membawa motor. Udara dingin menusuk tulang, tak mengurungkan niat mereka malam itu. Mereka sengaja berangkat malam agar sampai tiba di kampung itu pagi hari. Akhirnya setelah 7 jam lebih perjalanan, tibalah mereka di kota kecil yang dekat dengan kampung itu. Tak lupa mereka istirahat di kota kecil itu untuk sekedar sarapan dan berbelanja logistik. Tak lupa mengisi full tangki motor mereka dan membeli beberapa liter di botol untuk cadangan. Hari sudah terang. Sekitar jam 7 pagi mereka melanjutkan perjalanan. Rencananya mereka akan singgah ke kampung Kenangsari terlebih dahulu untuk beristirahat dan sekalian mencari informasi. Setengah jam perjalanan, tibalah mereka di desa Kenangsari. Alhamdulillah, sampai juga kita Kak. Iya Dek, tapi kok sepi ya? Lah iya ya Kak, dulu perasaan gak gini. Kok pagi-pagi rumah warga masih tertutup? Apa hari ini hari Minggu? Enggak kok, ini hari Selasa. Apa mungkin tanggal merah kali ya? Makanya sepi. Sejak memasuki gapura, terlihat rumah-rumah warga masih tertutup pintunya. Gama dan Fajar juga merasa heran. Kenapa ya kok sepi? Batin mereka. Mereka terus melajukan motor menuju Pak Hendrik. Terlihat warga-warga berkumpul memenuhi halaman rumah kepala desa itu. Melihat pemandangan itu, mereka segera memarkirkan motor masing-masing. Kok rame-rame ya sis? Ada apa ya? Tanya Gama pada Siska heran. Tak tahu Gam, ayolah kita ke sana cari tahu, ujar Siska. Mereka lantas berjalan menuju kerumunan warga. Terdengar warga sangat marah. Sebaiknya kita serang saja kampung jahanam itu Pak Kades, teriak seorang warga penuh amarah. Saya yakin mereka pasti memuja setan. Untuk itulah mereka mencari tumbal di kampung kita, sahut warga lain tak kalah emosi. Tenang, tenang bapak-bapak, ibu-ibu, warga sekalian. Kita harus tenang dalam mencari solusi. Sekarang kita harus perketat penjagaan di desa ini. Saya akan mencari orang untuk menyelidiki kampung itu dahulu. Setelah mendapatkan cukup bukti, baru kita bisa memberikan pelajaran untuk mereka, ujar Pak Hendrik menenangkan warganya.
Mau sampai kapan Pak Kades? Sudah 3 gadis di kampung kita hilang. Apa itu belum cukup bukti? Sebagian warga kampung itu pun banyak yang pindah ke desa kita. Apa itu belum cukup? Ucap warga lainnya. Pertemuan warga kali ini menemui jalan buntu. Warga yang emosi sudah bisa ditenangkan sementara oleh Pak Hendrik. Melihat warga mulai bubar, mereka berempat langsung menuju Pak Hendrik, kepala desa itu. Assalamualaikum Pak, ucap Siska. Waalaikumsalam. Nak, kalian kapan datang? Kok nggak ngabari bapak dulu? Pak Hendrik terkejut melihat tamu-tamunya. Siska dan yang lainnya segera menyalami Pak Hendrik. Ayo masuk. Bu, ini ada tamu, ucap Pak Hendrik memanggil istrinya. Tak lama, istrinya pun muncul dari dapur. Oh alah, Nak Siska, Gama, Fajar, dan Ruri rupanya. Kok gak ngabari mau datang? Ucap ramah wanita itu. Maaf Pak, Bu, kami lupa ngabari. Bapak Ibu sehat kan? Basa-basi Siska. Setelah basa-basi kemudian, Siska menanyakan apa yang terjadi tadi. Kenapa warga berkumpul dan terlihat marah? Jadi gini Nak, sudah 3 orang gadis hilang di kampung ini. Mereka menghilang tanpa jejak. Mereka tidak pulang saat akan pamit ke kota. Warga kampung sini tak terima, karena selama ini pun mereka tak mengganggu kampung Bungasari. Tapi mengapa musik ketenangan kampung ini dengan menculik gadis kampung ini? Kata Pak Hendrik. Apa sudah dicari ke kampung sana Pak? Sudah, tapi mereka tidak mengizinkan berlama-lama melakukan pencarian di sana. Saya sudah mencoba berbicara kepada Kades Kadir, tapi dia seolah-olah mengabaikan saya dan terlihat tidak peduli. Sampai saya sendiri yang datang ke sana, tapi beliau tidak ada di rumahnya. Anak buahnya bilang kalau beliau sedang di luar. Bapak tenang saja. Maksud kedatangan kami kemari yaitu ingin menyelidiki kampung itu. Kami akan mencari tahu apa yang sebenarnya di sana, ujar Fajar menjelaskan. Hah? Kalian ingin kembali ke kampung itu? Kalian yakin? Kampung itu sangat berbahaya, apalagi bagi gadis seperti kalian, Siska, Ruri. Pak Hendrik terkejut mendengar tujuan kedatangan mereka. Kami bisa menjaga diri, Pak. Bapak tidak usah khawatir. Kami sudah mempersiapkan ini dengan matang. Lagi pula, ibu saya juga pernah menjadi korban mereka. Saya memiliki urusan yang belum selesai di sana, Pak, ucap Siska. Baiklah, saya tidak bisa melarang kalian. Tapi, jika tidak memungkinkan, sebaiknya kalian segera pergi dari sana. Baiklah, kalau begitu, kami permisi sebentar. Kami hendak menemui Pak Asmat, Pak, kata Fajar meminta izin untuk permisi. Iya, kalian hati-hati ya. Kalau ada apa-apa, hubungi Bapak aja. Fajar, Siska, Ruri, dan Gama pun permisi. Mereka tidak ingin lama-lama karena ingin menemui Pak Asmat. Mereka pun melajukan motornya ke pekarangan rumah Pak Asmat. Tiba di rumah itu terlihat sepi. Tok tok tok. Assalamualaikum, Pak. Siska mengetuk pintu Pak Asmat. Waalaikumsalam, saut suara wanita dari dalam. Tak lama pintu dibuka istri Pak Asmat. Bu, Pak Asmatnya ada? Tanya Siska sopan. Oh alah, Nak Siska, silakan masuk. Mereka pun masuk. Wajah istri Pak Asmat terlihat cemas. Beberapa kali gerak tubuhnya terlihat gelisah. Pak Asmatnya ada, Bu? Tanya Siska sekali lagi. Suami saya jarang pulang ke rumah semenjak kami menghilang. Beliau terus mencarinya ke kampung itu.
Jelas wanita itu gelisah. Saya turut prihatin, Bu. Saya sudah dengar berita tentang Tami. Ibu yang sabar ya. Saya doakan Tami bisa ditemukan secepatnya. Siska turut prihatin dengan kabar hilangnya Tami. Tolong saya, Nak. Tolong bawa kembali Pak Asmat. Saya tidak ingin kehilangan suami saya. Saya tidak ingin kehilangan lagi. Istri Pak Asmat tak dapat membendung air matanya. Dia bersimpuh memohon. Sepertinya dia sudah sangat kehilangan. Iya, Bu, tenang ya. Kami akan membantu Pak Asmat. Doakan semua baik-baik aja, ucap Ruri sambil mengelus punggung wanita itu. Gama dan Fajar hanya bisa diam menyaksikan peristiwa itu. Mereka tak bisa berkata apa-apa. Mereka turut prihatin dengan keadaan kampung ini sekarang. Siapa sangka kampung jahanam itu mencari tumbal sampai ke desa-desa tetangganya. Ya, korban-korban yang hilang itu pasti bukan hanya di desa ini saja. Pasti mereka terus mencari di luar-luar korban untuk dijadikan tumbal. Tak berlama-lama mereka pamit pergi. Sudah tidak ada waktu untuk bersantai-santai lagi. Mereka harus menyelidiki apa yang sebenarnya yang ada di kampung itu. Motor mereka terus melaju, memecah jalan berbatu dan hutan-hutan kecil di kiri dan kanan jalan. Hari sudah menjelang siang. Rencananya mereka akan ke rumah lama Siska. Kedatangan mereka tidak boleh terlihat mencurigakan. Siska sudah mempersiapkan alasan agar mereka bisa tinggal di kampung itu. 30 menit berkendara, tibalah mereka di gapura kampung itu. Tampak gapura itu sudah kusam. Memasuki kampung itu, sejenak bulu kuduk merinding. Auranya langsung berubah. Bau kembang melati tercium. Sesekali bau dupa juga semerbak. Rumah-rumah di sana terlihat menaruh beberapa dupa di dinding rumah mereka. Astagfirullahaladzim, kok jadi seperti ini kampung ini? Batin Siska. Kak, awas, pekik Ruri. Rati mengerem mendadak. Mereka dihadang sesosok nenek-nenek yang berdiri di tengah jalan. Melihat Siska mengerem mendadak dari depan, Gama dan Fajar yang di belakang pun mengerem secara bersamaan. Sosok nenek-nenek itu terlihat memakai baju kebaya jadul. Rambutnya putih disanggul. Dia tampak menatap rombongan Siska dengan tatapan tidak suka. Melihat itu, Siska langsung turun dari motornya dan menghampiri nenek tua itu. Belum sempat Siska menyapa. Jangan ikut campur, atau kalian akan mati, ucap nenek itu lantang. Seakan-akan sudah mengetahui maksud dan tujuan mereka ke sana. Aneh, Siska dan Ruri sudah bertahun-tahun tinggal di kampung itu, tapi tidak mengenal nenek ini. Siapa beliau ini? Batin Siska. Pergi dari sini, pekik nenek tua itu sambil menunjuk ke arah jalan keluar dari kampung itu. Assalamualaikum, Nek. Maaf, nenek siapa ya? Sudah lama tinggal di kampung ini, tanya Siska sopan. Nenek itu diam, tak menjawab pertanyaan Siska. Matanya terus melotot dengan tajam ke arah Siska dan yang lainnya. Merasa tidak beres, Siska seakan sudah paham. Sepertinya nenek ini sangat tidak suka dengan kehadiran mereka semua. Saya Siska Indari. Saya lahir dan tumbuh di kampung ini. Seumur-umur saya di sini, saya tidak pernah melihat nenek. Nenek tidak ada hak mengusir saya. Ini tanah kelahiran saya. Saya kemari ingin melihat rumah dan sawah peninggalan orang tua saya. Permisi. Assalamualaikum. Siska lalu naik ke motornya dan memberi kode pada dua teman di belakangnya untuk segera melanjutkan perjalanan mereka. Siska mengabaikan nenek itu begitu saja. Gama dan Fajar pun segera melaju, mengikuti laju motor Siska di depan mereka. Mereka mepet
ke pinggir jalan karena nenek itu memanglah berdiri pas di tengah-tengah jalan. Nenek itu terus melototi mereka. Gama dan Fajar menundukkan kepala mereka dengan sopan, tanda mereka menghormati orang tua. Sekalipun kehadiran mereka tak diinginkan. Motor mereka berlalu, tapi nenek itu tetap berdiri di sana menatap mereka tanpa henti. Mereka pun kembali melewati beberapa rumah penduduk yang berjarak berjauhan. Semua tampak sepi. Hanya ada beberapa orang yang terlihat berada di rumah. Mereka pun tak henti-hentinya menatap Siska dan yang lainnya. Tatapan seperti harimau yang melihat mangsanya. Rumah-rumah penduduk di sana terlihat bagus-bagus, berbeda dengan dahulu. Rata-rata sudah bangunan permanen. Terlihat pula beberapa mobil terparkir di depan rumah mereka. Padahal dulu rata-rata rumah-rumah di sana terbuat dari kayu. Siska takjub sekaligus heran melihat pemandangan di desanya itu. Terlihat warga-warga di sana berkembang maju. Tibalah mereka di persimpangan di dekat surau. Surau itu terlihat terbengkalai. Semak-semak memenuhi halamannya. Warna dindingnya sudah pudar catnya. Tampak sekali tak pernah digunakan. Siska dan yang lainnya sudah tak heran lagi. Pastilah warga di sini tak pernah ibadah di surau ini. Melewati surau dan persawahan warga, tibalah mereka di rumah Siska dahulu. Siska membelokkan motornya ke halaman rumahnya. Diikuti motor Gama dan Fajar. Setelah memarkirkan motor mereka, Siska dan yang lainnya pun turun dari motor mereka. Sejenak mereka memandangi rumah itu. Rumput tampak tinggi menjulang, serta tanaman merambat mulai menjalar ke dinding rumah. Siska memandangi keadaan rumah itu dengan meneteskan air mata. Begitu juga dengan Ruri. Rumah itu menyimpan banyak kenangan masa kecilnya. Masa-masa di mana keluarganya masih lengkap. Ayah ibunya masih ada. Saat itu kampung ini masih normal. Kampung yang orang-orangnya masih ramai dan penuh keceriaan. Lalu Siska melangkah ke pintu belakang. Dia ingat betul, waktu itu mereka pergi dari pintu belakang. Suara deritan pintu belakang yang dibuka Siska. Bau lembab khas rumah kosong menyambut mereka. Siska segera membukakan pintu depan yang terpalang waktu itu. Gama dan Fajar menunggu di depan, sementara Ruri mengekor sejak tadi. Pintu dibuka. Gama dan Fajar dipersilakan untuk masuk. Assalamualaikum. Salam Gama, Fajar bersamaan. Waalaikumsalam, jawab Siska dan Ruri bersamaan pula. Untung di kamar ibunya ada tikar yang disimpan. Tikar yang hanya mereka keluarkan ketika ada tamu yang datang. Mereka membentangkan tikar itu di ruang tamu dan langsung rebahan atasnya. Lelah sekali. Sejak tadi malam mereka belum tidur dan harus berkendara selama hampir 7 jam perjalanan. Debu-debu dan sarang laba-laba tidak mereka hiraukan lagi. Tubuh mereka pegal, terutama di bagian pinggang. Hampir remuk rasanya. Siang itu mereka mengeluarkan nasi bungkus yang dibeli di kota pagi tadi. Sengaja minta lauk dipisah agar tidak basi. Mereka pun makan dengan lahap. Setelah itu lanjut sholat zuhur berjamaah. Selesai mengisi perut, mereka memilih untuk lanjut beristirahat. Mereka rebahan di atas tikar yang digelar di ruang tamu. Pintu dibiarkan terbuka agar sirkulasi udara bisa masuk. Mereka sudah kadung lelah dan ngantuk. Biarlah nanti saja membersihkan rumah ini, pikir mereka. Mata mereka terlalu berat. Terlebih lagi, buayan angin sejuk siang itu membawa mereka dalam mimpi. Untung saja ruang tamu itu lumayan luas, sehingga mereka bisa tidur berjarak. Siska, suara berat namun bersahaja
memanggil Siska. Siska masih enggan untuk membuka mata. Rasa kantuknya tak tertahankan. Siska. Sosok lelaki tinggi tegap berpakaian serba putih memanggilnya. Lelaki itu memanggilnya sekali lagi. Sontak Siska membuka mata. Tapi entah di mana dia berada. Sosok lelaki itu tepat di depan matanya. "Siapa kamu?" tanya Siska. "Aku Badira. Bangunlah. Mereka mengintai kalian. Cepat bangun." Zep. Siska seperti tersadar. Dia tersentak membuka mata dan langsung duduk. Fajar, Gama, dan Ruri masih terlelap. Siska bangkit dari duduknya, mencerna mimpinya tadi. Dia lalu keluar menuju pintu memeriksa sekeliling. Di seberang jalan terlihat beberapa orang menguasai rumah mereka. Mereka berpakaian biasa saja. Ketika Siska melihat orang-orang itu, mereka langsung berpaling berjalan seolah-olah mereka hanya orang lewat saja. Siska melihat jam, ternyata sudah masuk asar. Gama, bangun, udah sore." Sambil menggoyangkan tubuh Gama. Berkali-kali tubuhnya digoyangkan, tapi Gama tak bergeming. Benar kata Fajar. Dia tidur seperti sapi mati. "Oi, Gam, bangun woi!" teriak Siska di dekat telinga pemuda itu. "Hah? Apa? Di mana?" Gama tersentak dan langsung duduk kebingungan. Bukan hanya Gama saja yang bangun, tapi Ruri dan Fajar. Mereka membuka mata seperti nyawanya belum terkumpul semua. Siska yang melihat pemandangan itu hanya tertawa kecil. Bangun, udah asar. Sholat yuk," seru Siska lagi. Siska segera ke kamar mandi, mau mandi dan ambil wudhu, meninggalkan mereka yang termenung masih mengumpulkan nyawa. Sampai di kamar mandi, Siska mencium aroma bunga dan dupa. Dari mana asal wewangian ini, pikirnya. Siska mengendus-endus dari mana asal aroma itu. Dia berpaling ke pintu belakang, mencari-cari aroma bunga itu. Betapa terkejutnya ketika dia melihat keluar halaman belakang. Banyak berbagai jenis kembang bertaburan mengelilingi rumah mereka. Bunga itu terlihat di antara rumputan dan terus mengarah ke area depan rumah. "Ayo," Rini menepuk pundak kakaknya dari belakang. "Astagfirullah, kamu Rih, ngagetin aja lah." "Ngapain kak? Gak jadi mandi? Aku duluan ya," kata Ruri sambil berlari kecil ke kamar mandi. Selesai mandi dan wudhu, Siska dan Ruri pun sudah siap-siap memakai mukena dan menunggu dua orang pemuda itu membersihkan diri. Tak lama Fajar tiba lebih dulu disusul Gama di belakangnya. Mereka melaksanakan ibadah seperti biasa. Selesai sholat. "Kayaknya tadi ada yang kemari mengawasi kita," ucap Siska. "Hah? Gimana?" sahut Gama. "Itu tadi pas aku bangun, aku lihat ada 3 orang di seberang jalan sana. Mereka terus ngelihat ke arah rumah ini dan lalu pergi gitu aja. Terus tadi kalian ada nyium bau kembang gak?" "Ada sih kak. Iya, ini masih bau kembang dan dupa gitu." Ruri mengendus bau itu. Iya ada," ucap Fajar juga sambil mengendus-endus. "Rumah kita ditaburi bunga. Lihat aja sekeliling," jelas Siska. Mereka pun beranjak dari tempat duduk masing-masing menuju keluar rumah memastikan. "Wah iya bener. Lihat tuh bunganya semua," tunjuk Gama. "Kan? Ayo cek ke belakang," ucap Siska. Mereka mengitari rumah itu. Di samping luar kamar mandi terdapat tampa berisi darah dan kembang, serta dupa yang sudah terbakar. Darah itu dicecer mengelilingi tampa itu. Melihat itu mereka diam seketika. "Gam,
ambil air bersih, 1 ember di sumur cepat. Ri, ambil garam kasar 1 bungkus dan bubuk daun bidara di atas carrier ya. Tanpa aba-aba, Ruri dan Gama langsung pergi mengambil apa yang disuruh Fajar tadi. Tak lama, Gama dan Ruri kembali membawa benda-benda itu. Fajar langsung menuangkan 1 bungkus garam kasar dan bubuk daun bidara tadi. "Kalian masih ada wudhu kan?" tanya Fajar. Mereka serentak mengangguk. "Baiklah, kita baca Al-Fatihah 7 kali. Dilanjutkan dengan ayat-ayat yang sudah diajarkan Kiai." Mereka semua membaca surah-surah yang diajarkan Kiai di pesantren. Ayat-ayat untuk meruqyah jin setiap selesai 1 surah. Mereka bersamaan mengembuskan ke dalam ember berisi air itu. Suasana mencekam. Angin kian kencang berhembus. Mereka tetap membaca ayat-ayat itu dengan suara lantang.